Iya, di video kali ini kita akan coba sama-sama belajar mengenai proses melakukan penelitian mendalam dengan menggunakan generative AI. Di sini saya sudah menampilkan Gemini sebagai generative AI, dan yang paling penting pada saat kita menerapkan deep research atau penelitian mendalam, ada 3 hal yang harus rekan-rekan ketahui. Yang pertama adalah secara prompt harus tepat, artinya harus detail. Yang kedua, proses deep research ini sifatnya tidak cepat, jadi ada proses untuk menunggu. Dan yang ketiga, karena prosesnya ini tidak cepat, perlu menunggu, maka selayaknya sebelum dimulai kita harus memastikan prompt kita benar. Yuk, mari kita mulai. Kalau kita bicara Gemini, di sini ada beberapa model ya. Pertama ada deep research dan guided learning. Jadi kalau guided learning ini fokusnya adalah seperti tutorial pembelajaran, sementara deep research yang akan kita gunakan di model ini. Sementara untuk di Copilot, dia punya 2 mode. Yang pertama think deeper, ya. Umumnya pada saat kita ingin mengeksplorasi ide, refleksi, dan analisis strategis, atau kita hendak melakukan deep research untuk kebutuhan data, tren, dan referensi aktual. Nah, di sini kita akan melakukan prompt yang sama, yaitu melakukan riset pasar terkait dengan kelayakan sebuah bisnis. Jadi saya akan menggunakan prompt yang sama. Di sini kita akan milih deep research. Teman-teman bisa lihat prosesnya sekitar 10 menit ya untuk deep research ini. Sementara think deeper hanya 30 detik gitu ya. Biasanya untuk problem-problem yang kompleks gitu ya, seperti penyelesaian sebuah masalah. Karena kita hendak melakukan research, kita akan pilih deep research, dan di sini juga deep research, kita akan mulai. 1, 2, 3. Dan di sini teman-teman bisa melihat gitu ya, deep research ini hanya tersedia untuk Copilot Pro gitu ya. Oke. Jadi kalau teman-teman menggunakan Copilot biasa, itu tidak akan bisa menggunakan. Sementara di sini kebetulan Gemini saya sudah Pro, maka kita bisa lihat hasilnya. Kita akan lihat di sini ada edit rencana dan mulai penelitian, ya. Dan kita bisa melihat di sini ada prosesnya, aktivitasnya apa saja, ya, langkah demi langkahnya. Kemudian di sini ada create laporan dan kemudian siap dalam beberapa menit. Kita akan mulai penelitian. Sementara yang bagian ini Copilot saya akan upgrade dulu sebentar untuk Copilot Pro, sembari menunggu penelitian. Secara konsep di Preset melakukan hal yang sama, di Copilot Pro juga dia melakukan proses untuk melakukan browsing dan analisis resources gitu ya. Dia melakukan beberapa searching proses, kemudian melakukan proses pembelajaran yang mendalam di sini, dia membaca beberapa informasi. Hal yang sama juga dilakukan oleh Gemini. Teman-teman bisa lihat Gemini melakukan hal yang sama gitu ya. Oke. Di sini tampaknya proses tengah berjalan dan kita akan uh, menunggu sampai waktu proses ini sudah selesai. Kita akan tunggu. Ya, sekilas hasilnya sangat mirip. Jadi kalau kita lihat Copilot dan Gemini hasilnya cukup mirip ya. Kalau saya boleh bercerita, Gemini tampaknya lebih tekstual, sementara Copilot lebih melakukan pendekatan komprehensif berbasis kabel ya. Table maksud saya. Dan kalau kita lihat tabel-tabel di sini juga memiliki referensi. Ini yang sedikit berbeda dengan Gemini, di mana Gemini tidak melakukan mekanisme referensi di sana. Jadi kalau kita lihat ini dari mana, kita bisa melihat citasinya ya. Jadi ada citasi di sana. Secara overall hasilnya bisa kalian cek sendiri dan kalian uji coba sendiri. Kalau sudah merasa puas hasilnya bisa edit in page untuk kita simpan atau kita copy kemudian paste di Microsoft Word. Atau kalau di Gemini bisa di create web page untuk melihat eh, halaman ini di dalam bentuk web, atau kita bisa create infografik. Jadi kita bisa create infografik di sini ya berdasarkan data ini. Kalau di Copilot belum bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan hanyalah mengedit di sebuah pages kemudian menyimpannya ke dalam tampilan
Word document atau PDF report.